Kisah ini menceritakan Resi Manumasa dan Resi Satrugem Muksa menjadi dewa dengan dijemput langsung oleh Sang Hyang Padawenang, leluhur para dewa. Sang Hyang Padawenang lalu menugasi Janggan Semara menjadi pengasuh Bambang Parasara dan keturunannya kelak. Janggan Semara pun memakai nama baru, yaitu Ki Semar, sedangkan bayangannya diubah pula menjadi manusia bernama Bagong. Prabu Partawijaya di kerajaan Kujulaha dihadap Pangeran Mahkota Raden Partana beserta para menteri dan punggawa, antara lain Patih Srenggabadra dan Resi Sabdamuni. Mereka sedang membicarakan putri sang Prabu, yaitu Dewi Sati, yang kini sedang mengandung setelah menikah dengan Batara Sakri. Tiba-tiba Dewi Sati datang menghadap dalam keadaan menangis. Ia bercerita bahwa suaminya telah pergi dari istana. Awal mulanya ialah Batara Sakri mengaku tidak betah tinggal di istana dan ingin kembali ke Gunung Saptaarga. Batara Sakri sangat menyesal telah bertengkar dengan ayahnya, yaitu Resi Satrugem, sebelum menikah dulu. Waktu itu Batara Sakri disuruh Resi Satrugem mencari istri bidadari untuk menggenapi tradisi keluarga. Namun ia menolak, karena jika menikah dengan bidadari, maka ujung-ujungnya hanya tinggal di padepokan saja. Batara Sakri pun menyatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan putri raja supaya bisa tinggal di istana. Jawaban tersebut membuat Resi Satrugem tersinggung dan mengusir Batara Sakri. Kini Batara Sakri telah mewujudkan cita-citanya bisa menikah dengan putri raja. Namun ternyata ia tidak betah tinggal di istana. Batara Sakri sangat menyesal telah menyinggung perasaan ayahnya dan ingin pulang ke Gunung Saptaarga untuk meminta maaf kepada Resi Satrugem. Ia pun mengajak Dewi Sati tinggal di padepokan dan menetap di sana untuk selamanya. Namun Dewi Sati menolak. Ia mengaku tidak mungkin meninggalkan segala kemewahan yang dimilikinya sejak kecil. Hal ini membuat mereka berdua bertengkar. Batara Sakri kecewa karena Dewi Sati sebagai seorang istri tidak patuh kepada suami. Karena dalam pertengkaran tersebut tidak ada yang mau mengalah, akhirnya Batara Sakri memilih pergi meninggalkan istana. Kini Dewi Sati menyesal karena tidak mematuhi sang suami. Ia pun merengek mengajak sang ayah untuk mengantarkannya menyusul Batara Sakri ke Gunung Saptaarga. Prabu Partawijaya berusaha menyabarkan putrinya itu. Ia memaklumi bahwa dirinya terlalu memanjakan Dewi Sati sejak kecil, sehingga setelah menikah kurang bisa membawa diri sebagai istri yang baik. Ia pun berjanji akan mengantarkan putrinya itu menyusul ke Gunung Saptaarga, tetapi nanti bila sudah melahirkan. Namun Dewi Sati menolak. Ia tidak mau menunda-nunda lagi. Semakin lama dirinya berpisah dengan Batara Sakri, justru membuat dirinya semakin bertambah sedih karena merasa berdosa kepada suami. Ia meminta
Saat ini juga sang ayah mengantarkannya pergi ke Gunung Saptaarga. Prabu Partawijaya yang sangat menyayangi putrinya itu tidak bisa menolak lagi. Ia pun meminta Resi Sabdamuni membuatkan jamu penguat kandungan agar perjalanan ke tanah Jawa nanti tidak membahayakan janin yang berada di dalam rahim Dewi Sati. Resi Sabdamuni mematuhi dan segera berangkat mempersiapkan ramuan. Setelah dirasa cukup, Prabu Partawijaya pun membubarkan pertemuan, kemudian berpamitan kepada sang permaisuri Dewi Sruti bahwa dirinya akan berangkat ke tanah Jawa untuk mengantarkan putri mereka. Prabu Partawijaya dan Dewi Sati telah berlayar ke tanah Jawa dan mendarat di pelabuhan yang menjadi wilayah kerajaan Medang Kamolan. Mereka pun bertemu Prabu Maheswara dan Patih Nindyabawa yang kebetulan sedang meninjau suasana perdagangan di pelabuhan. Terjadilah salah paham, di mana Prabu Maheswara mengira Prabu Partawijaya adalah raja dari tanah seberang yang hendak menyerang Medang Kamolan. Namun, begitu melihat keadaan Dewi Sati yang sedang hamil, Prabu Maheswara pun menyadari kekeliruannya. Prabu Partawijaya mengaku hendak pergi ke Gunung Saptaarga untuk menyusul menantunya, yaitu Batara Sakri. Prabu Maheswara merasa senang begitu mendengar Prabu Partawijaya ternyata besan Resi Satrugem. Ia sendiri juga mengaku memiliki hubungan baik dengan Padepokan Rahtau di Gunung Saptaarga, karena dulu semasa muda dan masih bernama Raden Arta itu pernah berguru kepada Resi Manumanasa. Prabu Partawijaya pun menjelaskan bahwa dirinya juga murid Resi Manumanasa. Seketika suasana tegang pun mencair menjadi keakraban di antara kedua raja tersebut. Tiba-tiba datanglah sebuah kapal besar yang mendarat di pelabuhan. Dari kapal itu turun Prabu Sadaka dan Patih Warsita dari kerajaan Magadha di tanah seberang. Prabu Partawijaya bertanya, ada urusan apa sahabatnya itu datang ke Pulau Jawa? Prabu Sadaka mengaku hendak menyerang Gunung Saptaarga demi membalaskan kematian gurunya, yaitu Resi Dapara. Prabu Partawijaya berusaha menasehati Prabu Sadaka bahwa Resi Manumanasa adalah pendeta berbudi luhur yang difitnah oleh Resi Dapara. Masalah dendam ini sebaiknya tidak perlu dilanjutkan lagi. Bahkan Prabu Partawijaya mengajak Prabu Sadaka untuk ikut serta berguru kepada Resi Manumanasa. Prabu Sadaka tidak peduli mendapat nasihat demikian dan memutuskan untuk tetap menyerang Gunung Saptaarga. Prabu Partawijaya bertekad akan menghalangi serangan itu karena Resi Manumanasa sudah menjadi gurunya. Ia tidak peduli lagi meskipun Prabu Sadaka adalah kawan lamanya. Prabu Maheswara pun demikian. Maka meletuslah pertempuran di pelabuhan tersebut, yaitu antara pasukan Magadha melawan pasukan Medang Kamolan dan Kujulaha. Pasukan Magadha yang jumlahnya lebih sedikit akhirnya tercerai-berai. Prabu Sadaka bahkan terpisah dari pasukannya. Lalu ia pun menyambar Dewi Sati dan menaikkannya ke atas kereta, lalu membawanya kabur. Sementara itu,
Patih Warsita memerintahkan sisa-sisa pasukannya yang masih hidup untuk naik kembali ke atas kapal dan berlayar meninggalkan pelabuhan. Prabu Partawijaya sangat gugup melihat Dewi Sati diculik Prabu Sadaka. Ia pun bergegas mengejar dengan ditemani Prabu Maheswara. Sementara itu, Batari Sakri telah sampai di Gunung Sapta Arga dan langsung bersujud mencium kaki ayahnya, yaitu Resi Satrugem. Ia memohon maaf karena dulu telah menyinggung perasaan sang ayah, yaitu berkata tidak mau menikah dengan bidadari, karena ujung-ujungnya hanya hidup di padepokan saja. Kini ia telah mewujudkan cita-citanya tersebut, yaitu menikahi seorang putri raja. Akan tetapi hidup di istana ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Ia merasa tinggal di padepokan jauh lebih menenteramkan hati. Resi Satrugem senang mendengar penuturan putranya. Namun bagaimanapun juga Batara Sakri telah berumah tangga, sehingga akan lebih baik jika hidup mandiri bersama istri. Ia pun memutuskan untuk mengajak Batara Sakri pergi ke kerajaan Kujulaha untuk menjemput Dewi Sati dan memboyongnya ke Gunung Sapta Arga. Batara Sakri mematuhi saran sang ayah. Mereka lalu berangkat bersama-sama dengan ditemani Janggan Semara. Ketika perjalanan mereka sampai di hutan Parasara, tiba-tiba terdengar suara wanita meminta tolong. Batara Sakri terkejut karena mengenali suara itu adalah suara Dewi Sati. Ia heran mengapa tiba-tiba istrinya itu ada di tanah Jawa. Tanpa membuang waktu, ia segera melesat ke arah datangnya suara dan kemudian melihat Dewi Sati berada di atas kereta yang melaju kencang dengan dikendarai Prabu Sadaka. Batara Sakri menghadang kereta tersebut dan menyerang Prabu Sadaka. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara itu, Resi Satrugem dan Janggan Semara menolong Dewi Sati dan menurunkannya dari atas kereta. Dewi Sati merintih kesakitan dan merasa dirinya akan segera melahirkan. Janggan Semara dengan terampil segera membantu Dewi Sati. Perlahan-lahan Dewi Sati pun melahirkan seorang bayi laki-laki di tengah hutan tersebut. Di sisi lain, Batara Sakri telah menewaskan Prabu Sadaka. Ia segera mendatangi Dewi Sati dan memeluk istrinya itu. Tidak lama kemudian datang pula Prabu Partawijaya dan Prabu Maheswara yang mengejar Prabu Sadaka. Mereka sangat gembira melihat Dewi Sati selamat dan telah melahirkan bayi yang sehat pula. Resi Satrugem mengusulkan agar Batara Sakri memberi nama putranya yang baru lahir itu Bambang Parasara, sebagai pengingat bahwa ia dilahirkan di tengah hutan Parasara. Batara Sakri menerima usulan sang ayah. Ia pun menetapkan nama Bambang Parasara sebagai nama putranya tersebut. Bersama-sama mereka lantas berangkat menuju ke Gunung Sapta Arga. Sementara itu, Patih Warsita dan sisa-sisa pasukan Magadha yang berlayar pulang bertemu kapal besar berbendera kerajaan Madenda. Ia mengenali penumpang kapal tersebut adalah Prabu Drumanasa, sahabat Prabu Sadaka saat dulu sama-sama belajar kepada Resi Dapara.
Ia juga melihat Wasidruwasa, putra mendiang Residapara, ikut serta dalam kapal tersebut. Prabu Drumanasa Raja Madenda ini adalah putra dari Prabu Wagirata yang merupakan sepupu Residapara. Ia dulu pernah menemani Residapara saat memperebutkan Dewi Nilawati di Gunung Bujangkara melawan Resi Satrugem. Kini ia bersama-sama Wasidruwasa berangkat ke tanah Jawa untuk menyerang Gunung Saptaarga demi membalaskan kematian Residapara. Mendengar tujuan Prabu Drumanasa tersebut, Patih Warsita merasa senang dan ia pun memutar kembali kapalnya untuk ikut bergabung dalam penyerangan ini. Resi Manumanasa di Gunung Saptaarga sedang menerima kunjungan Prabu Basukiswara yang didampingi Patih Wasita dan Arya Manungkara. Kedatangan Prabu Basukiswara ini adalah untuk berguru kepada pendeta agung yang masih terhitung pamannya tersebut. Resi Manumanasa mengabulkan niat Prabu Basukiswara dengan senang hati dan mengajarinya ilmu kebatinan serta ilmu sangkan paraning dumadi. Resi Manumanasa juga memperkenalkan Prabu Partawijaya Raja Gujulaha kepada Prabu Basukiswara. Kedua raja itu pun langsung akrab dan saling menjalin persaudaraan. Prabu Basukiswara juga memberikan ucapan selamat atas pernikahan Bathara Sakri dan Dewi Sati, serta kelahiran putra mereka yang diberi nama Bambang Parasara. Tidak lama kemudian datanglah pasukan Prabu Drumanasa yang membuat kekacauan di kaki Gunung Saptaarga. Resi Manumanasa segera memerintahkan Putut Supalawa si Kerah Putih untuk menghadapi mereka, namun jangan sampai menimbulkan kematian. Prabu Basukiswara juga memerintahkan Patih Wasita dan Arya Manungkara supaya ikut membantu. Pertempuran pun terjadi. Putut Supalawa berhasil menangkap hidup-hidup Wasidruwasa dan membawanya naik ke puncak Gunung Saptaarga. Di sisi lain, Arya Manungkara juga berhasil menangkap Prabu Drumanasa. Para pengacau itu pun dihadapkan kepada Resi Manumanasa. Resi Manumanasa mengampuni ketiga orang itu karena mengetahui kalau mereka masih dalam pengaruh buruk mendiang Residapara. Prabu Drumanasa, Wasidruwasa, dan Patih Warsita kagum melihat kebesaran hati Resi Manumanasa, dan mereka pun memohon supaya diterima sebagai murid agar dapat menghilangkan pengaruh ilmu sesat yang pernah diajarkan Residapara dulu. Resi Manumanasa dengan senang hati menerima mereka bertiga. Suasana ketegangan pun kini berubah menjadi keakraban dan tiada lagi dendam di antara mereka. Sementara itu, Dewi Sruti di kerajaan Gujulaha menerima surat dari Prabu Partawijaya bahwa Dewi Sati telah melahirkan bayi laki-laki. Tanpa membuang waktu, ia pun mengajak Raden Partana untuk berangkat ke Gunung Saptaarga saat itu juga. Sesampainya di Gunung Saptaarga, Dewi Sruti dan Raden Partana sangat bahagia melihat bayi Bambang Parasara. Tidak hanya itu, Dewi Sruti juga kagum melihat keagungan Resi Manumanasa. Ia pun meminta izin kepada sang suami agar diperbolehkan ikut berguru di Gunung Saptaarga.
Prabu Partawijaya segera menyampaikan hal itu kepada Resi Manumanasa. Ternyata Resi Manumanasa tidak membeda-bedakan antara murid laki-laki dan perempuan. Menurutnya, mencari ilmu wajib dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Prabu Partawijaya dan Dewi Sruti senang mendengarnya. Maka sejak saat itu Dewi Sruti pun menjadi murid Resi Manumanasa dan belajar bersama-sama Prabu Basukiswara, Prabu Drumanasa, Wasidruwasa, dan Patih Warsita. Setelah pelajaran selesai, Resi Manumanasa mempersilahkan murid-muridnya kembali ke negeri masing-masing. Prabu Basukiswara kembali ke Wirata, sedangkan Prabu Drumanasa kembali ke Madenda. Sementara itu, Wasidruwasa dipersilahkan untuk menduduki Padepokan Tegal Bamban, bekas peninggalan ayahnya, Resi Dapara. Sejak hari itu, Wasidruwasa pun berganti gelar menjadi Resi Druwasa. Patih Warsita juga dipersilahkan untuk kembali ke kerajaan Magadha karena Prabu Sadaka telah tewas di tangan Batara Sakri dan tidak memiliki ahli waris. Maka Patih Warsita dipersilahkan untuk menjadi raja di Magadha. Maka sejak hari itu Patih Warsita pun berganti gelar menjadi Prabu Warsita. Untuk menjalin persaudaraan, Prabu Partawijaya mengajak Prabu Warsita berbesan. Kebetulan Prabu Warsita memiliki anak perempuan bernama Dewi Sutikna, dan hendaknya ia dinikahkan dengan Raden Partana, putra bungsu Prabu Partawijaya. Prabu Warsita sangat gembira menyambut ajakan tersebut. Ia pun berjanji sesampainya di Magadha akan segera mempersiapkan pernikahan tersebut. Demikianlah keadaan kini kembali tentram dan damai. Resi Manumanasa telah berhasil mengubah sikap permusuhan dari para pengikut mendiang Resi Dapara menjadi sebuah persaudaraan. Prabu Partawijaya di kerajaan Kujulaha dihadap putra mahkota, yaitu Raden Partana beserta para menteri dan punggawa, antara lain Patih Srenggabadra dan Resi Sabdamuni. Mereka sedang membicarakan tentang negeri tetangga, yaitu kerajaan Mandrapura yang telah hancur akibat serangan Prabu Bahlikasura, Raja Siwandapura. Menurut kabar yang beredar, Prabu Bahlikasura adalah murid Batara Kala yang ingin menyebarkan agama Kala di tanah Hindustan. Ia memaksa raja-raja sekitarnya supaya mau mengikuti dirinya, yaitu memuja Batara Kala. Jika raja tersebut menurutinya, maka dia akan diperlakukan dengan baik. Namun, jika raja tersebut menolak, maka negerinya akan hancur diserang pasukan Siwandapura. Demikianlah kerajaan Mandrapura yang dipimpin Prabu Barandana dengan tegas menolak mengikuti agama Kala. Prabu Bahlikasura marah dan menyerang negeri tersebut. Konon kabarnya, saat ini kerajaan Mandrapura sudah hancur rata dengan tanah. Prabu Barandana tewas di tangan Prabu Bahlikasura. Begitu pula dengan seluruh anggota keluarganya, kecuali sang putra mahkota yang bernama Raden Kardana. Entah bagaimana nasib Raden Kardana saat ini, tiada seorang pun yang mengetahui keberadaannya.
Ketika Prabu Partawijaya sedang membicarakan berita tersebut, tiba-tiba datanglah utusan Prabu Bahlikasura yang bernama Patih Balawara menyampaikan surat dari rajanya. Prabu Partawijaya menerima surat itu dan membaca isinya. Surat tersebut berisi ajakan Prabu Bahlikasura kepada Prabu Partawijaya supaya ikut memuja Bathara Kala. Prabu Partawijaya dengan tegas menolak ajakan tersebut. Bagaimanapun juga seluruh rakyat Kujulaha akan tetap teguh memegang agamanya, yaitu memuja Tuhan yang Maha Kuasa sesuai ajaran agama Wisnu. Atas penolakan itu, Patih Balawara pun undur diri dan mengancam bahwa pasukan Siwandapura saat ini sudah bersiaga untuk menggempur kerajaan Kujulaha. Prabu Partawijaya tidak gentar atas ancaman tersebut. Ia pun memerintahkan Patih Srenggabadra untuk mempersiapkan pasukan guna menghadapi peperangan yang sebentar lagi akan meletus. Patih Balawara telah kembali ke induk pasukan untuk melaporkan penolakan Prabu Partawijaya kepada Prabu Bahlikasura di perkemahan. Prabu Bahlikasura marah mendengar penolakan tersebut. Ia pun memerintahkan pasukan Siwandapura maju menggempur kerajaan Kujulaha saat ini juga. Di lain pihak, Prabu Partawijaya dan pasukannya telah bersiaga. Begitu kedua pasukan bertemu, pertempuran sengit pun terjadi. Banyak prajurit yang tewas di pihak Kujulaha. Bahkan Resi Sabdamuni juga ikut terbunuh di tangan pendeta kerajaan Siwandapura yang bernama Resi Logitasa. Prabu Partawijaya merasa ngeri melihat kekuatan pasukan musuh. Ia pun memutuskan untuk mengungsi ke tanah Jawa, meminta bantuan kerajaan Wirata. Begitu perintah diumumkan, Patih Srenggabadra segera mengumpulkan sisa-sisa prajurit yang selamat. Bersama-sama mereka mengikuti Prabu Partawijaya beserta anak dan istrinya berlayar meninggalkan kerajaan Kujulaha yang kini telah jatuh ke tangan musuh. Sementara itu di kerajaan Wirata, Prabu Basukiswara mendapat laporan dari penduduk di sekitar hutan Keling bahwa dari dalam hutan tersebut memancar cahaya teja tegak lurus ke angkasa yang berwarna merah, putih, kuning, dan hitam. Prabu Basukiswara sangat penasaran dan memerintahkan Arya Sriyati untuk berangkat memeriksa ke sana. Dalam perjalanan menuju ke hutan Keling, Arya Sriyati berjumpa adiknya, yaitu Resi Manumadewa yang hendak pergi ke kerajaan Wirata untuk mengunjunginya. Arya Sriyati menjelaskan bahwa dirinya sedang mengemban tugas dari Prabu Basukiswara untuk menyelidiki hutan Keling. Resi Manumadewa tertarik mendengarnya, dan ia pun memutuskan untuk ikut menyertai kepergian sang kakak. Arya Sriyati dan Resi Manumadewa kini telah sampai di hutan Keling. Sesuai dengan laporan masyarakat, ternyata benar bahwa hutan tersebut memang memancarkan cahaya teja 4 warna yang tegak lurus ke angkasa. Dengan hati-hati, kedua putra Resi Manumanasa itu pun masuk ke dalam hutan mencari sumber cahaya. Sesampainya di dalam hutan,
mereka melihat seorang pemuda bertapa sambil menggenggam sebutir mutiara. Pemuda itu tampak lusuh dengan pakaian compang-camping. Rupanya cahaya teja yang memancar ke angkasa berasal dari mutiara yang digenggam oleh pemuda itu. Arya Sriyati dan Resi Manumadewa tampak terkesan dan mencoba membangunkan pemuda tersebut. Pemuda itu bangun dan memberi hormat kepada Arya Sriyati dan Resi Manumadewa. Kedua pihak pun saling memperkenalkan diri. Ternyata pemuda itu adalah Raden Kardana, pelarian dari kerajaan Mandrapura. Ia menceritakan bahwa negerinya kini hancur dan orang tuanya tewas akibat serbuan Prabu Bahlikasura dari kerajaan Siwandapura. Ia pun melarikan diri dan mendapatkan petunjuk dari Dewata supaya pergi bertapa ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, Raden Kardana bertapa di hutan Keling. Setelah 7 hari 7 malam, tiba-tiba Batara Indra datang menemuinya. Batara Indra menghadiahkan mutiara pusaka Retna Dumilah yang bisa memancarkan cahaya teja 4 warna. Daya kekuatan mutiara tersebut adalah jika dicium oleh Raden Kardana, maka Raden Kardana tidak akan merasa haus dan lapar. Batara Indra juga memberikan petunjuk agar Raden Kardana melanjutkan bertapa, karena tidak lama lagi akan ada utusan dari kerajaan Wirata yang akan menjadi sarana kemuliaannya. Arya Sriyati terkesan mendengar penuturan Raden Kardana. Ia pun mengaku bahwa dirinya memang utusan Prabu Basukiswara dari kerajaan Wirata. Raden Kardana merasa senang dan memohon kepada Arya Sriyati supaya diantarkan menghadap kepada Prabu Basukiswara. Ia ingin mempersembahkan mutiara Retna Dumilah kepada Raja Wirata tersebut. Arya Sriyati dan Resi Manumadewa berunding sejenak, lalu mereka pun sepakat mengabulkan permintaan Raden Kardana. Ketiganya lalu bersama-sama pergi meninggalkan hutan Keling menuju ke kerajaan Wirata. Sementara itu, Prabu Partawijaya dan rombongannya yang mengungsi meninggalkan kerajaan Kujulaha telah sampai di tanah Jawa. Mereka tetap dikejar-kejar pasukan Siwandapura yang dipimpin oleh Arya Pinggala. Di tengah jalan, Prabu Partawijaya bertemu menantunya, yaitu Batara Sakri yang sedang berjalan ditemani Janggan Semara. Batara Sakri segera membantu kesulitan sang mertua. Ia menghadang Arya Pinggala dan pasukannya, sehingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Arya Pinggala akhirnya tewas di tangan Batara Sakri. Melihat pemimpinnya terbunuh, para prajurit Siwandapura ketakutan dan melarikan diri. Prabu Partawijaya sangat berterima kasih atas bantuan sang menantu. Ia menjelaskan bahwa saat ini kerajaan Kujulaha telah hancur diserang musuh dari kerajaan Siwandapura yang dipimpin Prabu Bahlikasura. Oleh karena itu, Prabu Partawijaya sekeluarga pun pergi mengungsi, sekaligus meminta perlindungan kerajaan Wirata. Batara Sakri prihatin mendengarnya. Ia ganti bercerita bahwa saat ini istrinya, yaitu Dewi Sati, sedang menderita sakit paru-paru yang kadang disertai batu udara. Ia pun pergi mencari tanaman obat dengan ditemani Janggan Semara. Setelah menemukan tanaman obat yang dimaksud,
mereka berniat pulang ke Gunung Saptaarga, hingga akhirnya bertemu rombongan mertuanya tersebut di tengah jalan. Prabu Partawijaya dan Dewi Sruti sangat prihatin mendengar keadaan putri mereka. Rombongan dari Kujulaha itu lalu dibagi menjadi dua. Dewi Sruti dan para wanita berangkat menyertai Bathara Sakri ke Gunung Saptaarga untuk menjenguk Dewi Sati. Sedangkan Prabu Partawijaya, Raden Partana, Patih Srenggabadra, dan para prajurit melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Wirata. Bathara Sakri sendiri berjanji akan segera menyusul ke Wirata setelah mengantarkan tanaman obat untuk Dewi Sati. Prabu Partawijaya berterima kasih dan mereka lalu berpisah sesuai tujuan masing-masing. Sementara itu, Prabu Basukiswara di kerajaan Wirata menerima kunjungan Raden Wasanta dari kerajaan Gajahhoya. Raden Wasanta adalah putra mendiang Prabu Hastimurti, yaitu kakak sepupu Prabu Basukiswara yang telah lama meninggal dalam pertempuran melawan Prabu Daneswara, Raja Medang Kamolan. Sepeninggal Prabu Hastimurti, kerajaan Gajahhoya dipegang oleh mertua sekaligus pamannya, yaitu Resi Basunanda. Kini Raden Wasanta datang ke Wirata untuk mengabarkan bahwa kakeknya, yaitu Resi Basunanda, telah meninggal dunia. Prabu Basukiswara sangat terkejut dan prihatin mendengar berita tersebut. Ia lalu mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah Resi Basunanda. Setelah dirasa cukup, Prabu Basukiswara lalu menetapkan Raden Wasanta sebagai Raja Gajahhoya yang baru dan hendaknya tetap tunduk kepada kerajaan Wirata. Raden Wasanta mematuhi dan ia pun dilantik dengan gelar Prabu Pratipa. Prabu Basukiswara juga menunjuk putra Resi Basunanda, yaitu Pasih Basundara, agar menggantikan ayahnya menjadi pendeta penasehat Prabu Pratipa dengan bergelar Resi Basundara. Adapun kedudukan Patih di Gajahhoya hendaknya dipegang oleh putra Resi Basundara yang bernama Raden Basusara. Demikianlah keputusan Prabu Basukiswara. Setelah pelantikan Prabu Pratipa usai, Prabu Basukiswara menerima kedatangan Prabu Partawijaya beserta rombongannya. Prabu Partawijaya mengisahkan bahwa kerajaan Kujulaha dan beberapa negara tetangga di tanah Hindustan saat ini sudah jatuh ke tangan Prabu Bahlikasura, seorang pemuja kala dari kerajaan Siwandapura. Prabu Basukiswara sangat prihatin mendengarnya, dan ia pun berjanji akan melindungi Prabu Partawijaya dari kecaran musuh tersebut. Tidak lama kemudian datang pula Arya Sriati bersama Raden Kardana dan Resi Manumadewa. Arya Sriati menyampaikan hasil penyelidikannya terhadap cahaya teja yang memancar dari hutan keling. Ternyata berasal dari mutiara pusaka milik Raden Kardana. Ia adalah pelarian dari kerajaan Mandrapura yang negerinya juga hancur akibat serangan Prabu Bahlikasura. Prabu Basukiswara semakin marah mendengar ulah Prabu Bahlikasura. Ia pun berjanji akan melindungi Raden Kardana di kerajaan Wirata. Raden Kardana sangat berterima kasih dan segera mempersembahkan mutiara Retno Tunila supaya menjadi pusaka kerajaan Wirata. Prabu Basukiswara sangat berkenan menerimanya
dan ia pun membalas terima kasih dengan menganugerahkan hutan keling kepada Raden Kardana supaya dibuka menjadi kerajaan baru di sana. Prabu Bahlikasura telah mendapat laporan bahwa Prabu Partawijaya dan Raden Kardana berlindung di kerajaan Wirata. Ia pun berangkat mengejar dengan membawa pasukan lengkap dari kerajaan Siwandapura. Meskipun ia datang dengan alasan ingin menangkap Prabu Partawijaya dan Raden Kardana, namun tujuan yang sebenarnya adalah ingin menaklukkan dan menjajah kerajaan Wirata. Di lain pihak, Prabu Basukiswara sudah bersiaga. Ia memerintahkan Patih Wasita dan Arya Manungkara untuk menyambut serangan tersebut. Prabu Pratipa dan pasukan Gajah Oya juga ikut membantu. Pasukan gabungan ini masih ditambah dengan Batara Sakri yang juga datang bersama para murid Padepokan Gunung Sabta Arga. Pertempuran besar pun terjadi. Prabu Bahlikasura tidak menyangka ternyata kekuatan kerajaan Wirata sedemikian besarnya. Satu persatu para punggawa kerajaan Siwandapura berguguran, antara lain Ditya Kalagunjana tewas di tangan Putut Supalawa, Ditya Gajah Singa tewas di tangan Arya Sriyati, Garuda Otkawa tewas di tangan Batara Sakri, Patih Balawara tewas di tangan Patih Wasita, sedangkan Resi Logitasa tewas di tangan Resi Manumadewa. Prabu Bahlikasura mengamuk dan hampir saja berhasil menangkap Prabu Partawijaya. Arya Manungkara maju menghadapinya. Pertarungan sengit pun terjadi. Arya Manungkara tampak kewalahan dan hampir saja kalah di tangan Raja Siwandapura tersebut. Melihat itu, Prabu Pratipa segera maju membantu. Kali ini Prabu Bahlikasura ganti terdesak kalah. Ketika ia lengah, tiba-tiba Arya Manungkara maju kembali dan mengusapkan minyak manihara ke tubuhnya. Seketika Raja Siwandapura itu pun berubah menjadi Arjabatu. Prabu Basukiswara memerintahkan Arya Manungkara untuk memulihkan wujud Prabu Bahlikasura supaya bisa ditanyai. Arya Manungkara segera mengoleskan minyak muksala, membuat Arjabatu di hadapannya seketika berubah kembali menjadi Prabu Bahlikasura. Prabu Basukiswara sangat kesal kepada Prabu Bahlikasura dan berniat menjadikannya sebagai tawanan yang harus ditebus mahal oleh anggota keluarganya di kerajaan Siwandapura. Prabu Pratipa tiba-tiba ikut bicara dan memintakan pengampunan untuk Prabu Bahlikasura. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Prabu Basukiswara membebaskan Raja Siwandapura tersebut dengan syarat tidak lagi mengganggu Prabu Partawijaya dan Raden Kardana yang kini menjadi bagian dari kerajaan Wirata. Prabu Bahlikasura mematuhi syarat tersebut, lalu ia pun undur diri meninggalkan kerajaan Wirata. Prabu Pratipa juga mohon pamit kembali ke kerajaan Gajah Oya. Ia menolak undangan perjamuan dari Prabu Basukiswara untuk merayakan kemenangan perang. Dalam perjalanan pulang ke Gajah Oya, Prabu Pratipa ditemui Prabu Bahlikasura yang berterima kasih atas pembelaannya tadi. Prabu Pratipa sendiri mengaku kurang suka terhadap Prabu Basukiswara, sehingga ia pun membela Prabu Bahlikasura. Bagaimanapun juga, usia Prabu Pratipa lebih tua daripada Prabu Basukiswara. Tetapi karena silsilah, ia harus memanggil paman kepadanya dan tunduk kepada Raja Wirata tersebut.
Ia bercita-cita suatu saat nanti kerajaan Gajahhoya harus bisa merdeka dan tidak lagi menjadi bawahan kerajaan Wirata. Prabu Bahlikasura menyatakan siap membantu Prabu Pratipa. Kedua raja itu lalu menjalin persahabatan. Prabu Bahlikasura mengaku memiliki seorang anak perempuan bernama Dewi Sunanda yang ingin dipersembahkannya sebagai istri Prabu Pratipa. Untuk itu, Prabu Pratipa pun diundang berkunjung ke kerajaan Siwandapura. Prabu Pratipa dengan senang hati menerima perjodohan tersebut. Ia lebih dulu mengajak Prabu Bahlikasura singgah di kerajaan Gajahhoya. Kemudian mereka bersama-sama berlayar menuju Siwandapura. Atas izin Prabu Basukiswara, hutan Keling kini telah dibuka menjadi sebuah negeri baru yang dipimpin Raden Kardana dengan gelar Prabu Mandrakusuma. Negeri baru tersebut menjadi bawahan kerajaan Wirata dan diberi nama Kerajaan Mandraka, yaitu meniru nama Mandrapura, negeri tempat asal Prabu Mandrakusuma. Prabu Basukiswara juga mengatur perjodohan antara Prabu Mandrakusuma dengan putri sulung Arya Sriati yang bernama Dewi Artati. Adapun adik Dewi Artati yang bernama Raden Artatria ditunjuk sebagai patih di kerajaan Mandraka, bergelar Patih Artatria. Tidak hanya itu, Prabu Basukiswara juga mengangkat Arya Sriati sebagai pendeta yang mendampingi Prabu Mandrakusuma. Maka sejak saat itu Arya Sriati pun berganti nama menjadi Resi Sri Manasa. Prabu Basukiswara juga terkesan melihat kehebatan adik bungsu Arya Sriati, yaitu Resi Manumadewa yang ikut berjuang menghadapi pasukan Siwandapura. Ia pun menawarkan jabatan Punggawa menggantikan kedudukan Arya Sriati kepada Resi Manumadewa. Dengan senang hati, Resi Manumadewa menerima tawaran tersebut. Maka sejak hari itu, Resi Manumadewa menjadi Punggawa kerajaan Wirata dengan gelar Arya Sri Madewa. Keadaan kini telah aman kembali. Prabu Partawijaya mohon pamit meninggalkan kerajaan Wirata. Ia sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Prabu Basukiswara kepada rombongannya yang datang mengungsi, meminta perlindungan. Prabu Basukiswara tidak keberatan sama sekali mengingat persahabatan antara kedua negara, yaitu Wirata dan Kujulaha. Prabu Partawijaya, Raden Partana, dan Patih Srenggabadra pun undur diri. Namun demikian, mereka tidak kembali ke kerajaan Kujulaha, melainkan pergi ke Gunung Saptaarga bersama Batara Sakri. Prabu Partawijaya ingin lekas-lekas menjenguk dan melihat keadaan putrinya, yaitu Dewi Sati yang kini menderita sakit paru-paru. Prabu Basukiswara di kerajaan Wirata dihadap kedua putra, yaitu Raden Basuketi dan Raden Basuketu, serta para menteri dan punggawa, antara lain Patih Wasita, Arya Manungkara, dan Arya Sri Madewa. Hadir pula Bambang Manireya, kakak kandung Arya Manungkara, beserta putranya yang bernama Bambang Mandara. Sejak Resi Manunbawa dan Arya Paridharma meninggal, keduanya adalah adik Resi Manumanasa, maka kedudukan sebagai pemimpin desa Gandara dipegang oleh Bambang Manireya, putra Resi Manunbawa sekaligus menantu Arya Paridharma.
Di bawah kepemimpinan Bambang Manireya, perkembangan desa Gandara semakin maju dan penduduknya bertambah banyak. Desa tersebut kini bisa dikatakan telah berubah menjadi sebuah kota yang ramai. Prabu Basukiswara sangat berkenan mendengar berita tersebut, dan ia berniat mengembangkan desa Gandara menjadi sebuah kerajaan yang boleh mengatur pemerintahan sendiri dan membentuk pasukan. Tetapi harus tetap setia kepada kerajaan Wirata. Dengan demikian, kerajaan Wirata akan semakin bertambah kuat karena memiliki negara bawahan yang bertambah banyak. Untuk itulah Prabu Basukiswara memanggil Bambang Manireya datang menghadap ke kerajaan Wirata. Bambang Manireya menerima niat baik Prabu Basukiswara dengan senang hati, dan ia pun mengucapkan sumpah setia kepada kerajaan Wirata. Prabu Basukiswara lalu melantiknya menjadi raja kecil, bergelar Prabu Manireya, sedangkan desa Gandara diganti namanya menjadi Kerajaan Gandara Desa. Setelah upacara pelantikan Prabu Manireya usai, Prabu Basukiswara menerima kedatangan Patih Sahasra dari Kerajaan Gilingwesi yang menyampaikan berita bahwa rajanya, yaitu Prabu Danadewa, telah ditawan musuh dari Kerajaan Tirtakawana yang bernama Patih Wiswageni, utusan Prabu Murtija. Patih Sahasra pun bercerita bahwa Prabu Murtija adalah raja raksasa dari Laut Selatan yang memuja Batara Kala. Karena keturunan Batara Kala sering kalah melawan keturunan Batara Wisnu, maka Prabu Murtija pun berniat membalas dendam. Ia mengirim pasukan besar yang dipimpin Patih Wiswageni untuk menangkap para keturunan Batara Wisnu yang ada saat ini. Mula-mula yang diserang adalah Prabu Danadewa di Kerajaan Gilingwesi. Kabarnya setelah menangkap Prabu Danadewa, sasaran selanjutnya adalah ayahnya, yaitu Prabu Maheswara di Kerajaan Medang Kamolan dan Prabu Basukiswara di Kerajaan Wirata. Mereka semua akan dibawa ke Kerajaan Tirtakawana oleh Prabu Murtija untuk dikorbankan di hadapan patung Batara Kala. Prabu Basukiswara sangat marah mendengar berita yang dibawa Patih Sahasra itu. Ia pun memerintahkan Arya Manungkara memimpin pasukan untuk membantu Kerajaan Medang Kamolan. Prabu Manireya mohon izin ikut membantu sebagai dharma baktinya kepada Kerajaan Wirata. Prabu Basukiswara pun mempersilahkannya. Maka berangkatlah Prabu Manireya dan Arya Manungkara menjalankan tugas tersebut. Pasukan yang dipimpin Prabu Manireya dan Arya Manungkara telah sampai di Kerajaan Medang Kamolan. Saat itu sedang terjadi pertempuran antara pihak Medang Kamolan melawan para raksasa dari Kerajaan Tirtakawana. Prabu Maheswara tampak turun langsung ke medan tempur, namun ia terdesak menghadapi kesaktian Patih Wiswageni. Prabu Manireya dan Arya Manungkara segera membantu Prabu Maheswara. Kedudukan kini menjadi seimbang. Arya Manungkara menumpas para prajurit raksasa hingga jumlah mereka berkurang sangat banyak. Sedangkan Prabu Manireya bertarung melawan Patih Wiswageni. Dalam pertarungan tersebut, akhirnya Patih Wiswageni berhasil ditewaskan. Melihat pemimpinnya terbunuh, sisa-sisa prajurit raksasa yang masih hidup pun berhamburan pulang ke Kerajaan Tirtakawana. Prabu Danadewa kini telah bebas dari sekapan musuh. Bersama-sama Prabu Maheswara
mereka mengucapkan terima kasih atas bantuan Prabu Manireya dan Arya Manungkara yang datang tepat pada waktunya. Tersebutlah seorang raja bernama Prabu Ambinasa dari kerajaan Kasipura di tanah seberang yang memiliki istri bernama Dewi Wayasi. Dari perkawinan mereka telah lahir seorang putra yang kini masih bayi bernama Raden Sadamuka. Saat itu kerajaan Kasipura sedang dilanda wabah penyakit yang menewaskan banyak penduduk. Prabu Ambinasa dan Dewi Wayasi berdoa di sanggar pemujaan, memohon petunjuk bagaimana caranya untuk mengatasi wabah ganas tersebut. Setelah bersama di berhari-hari, mereka pun didatangi Batara Narada yang turun dari kahyangan. Batara Narada menyampaikan pesan dari Batara Guru bahwa kerajaan Kasipura bisa terbebas dari wabah penyakit apabila Dewi Wayasi bersedia menyusui seorang bayi berusia 1 tahun bernama Bambang Parasara di Gunung Sapta Arga yang baru saja ditinggal mati ibunya. Setelah menyampaikan pesan demikian, Batara Narada pun kembali ke kahyangan. Sepeninggal Batara Narada, Prabu Ambinasa segera mempersiapkan diri berangkat ke Pulau Jawa. Akan tetapi Dewi Wayasi merasa bimbang karena ia mendapatkan firasat buruk jika pergi ke sana. Prabu Ambinasa berusaha meyakinkan istrinya bahwa petunjuk dari dewa pastilah untuk kebaikan manusia. Setelah perasaan Dewi Wayasi lebih tenang, mereka pun berkemas dan berangkat menuju ke Pulau Jawa. Di Padepokan Rahtawu di Gunung Sapta Arga, Resi Manumanasa sekeluarga sedang berduka karena Dewi Sati, istri Batara Sakri, meninggal dunia akibat penyakit paru-paru yang disertai batu darah. Prabu Partawijaya dan Dewi Surti sudah tentu sangat bersedih karena menyaksikan secara langsung bagaimana putri mereka meregang nyawa. Selama ini Prabu Partawijaya dan Dewi Surti memang tinggal di Gunung Sapta Arga untuk menunggui putri mereka yang sakitnya semakin parah, yaitu sejak kerajaan Gujulaha hancur akibat serangan Prabu Bahlikasura dari Siwandapura. Batara Sakri tentunya yang paling bersedih atas kematian istrinya itu. Ia merasa berdosa karena mengajak Dewi Sati tinggal di Gunung Sapta Arga yang sederhana. Padahal sejak kecil, sang putri hidup mewah di istana Gujulaha serta dimanjakan oleh Prabu Partawijaya. Batara Sakri menyesal terlalu memaksakan kehendak, sehingga akhirnya Dewi Sati jatuh sakit dan meninggal dunia. Padahal putra mereka, yaitu Bambang Parasara, masih berusia 1 tahun. Karena kesedihannya itulah, Batara Sakri pun pergi seorang diri meninggalkan padepokan. Resi Manumanasa, Resi Satrugem, Prabu Partawijaya, dan yang lainnya sangat menyesalkan tindakan Batara Sakri yang terlalu hanyut dalam perasaan hingga melupakan kewajibannya sebagai ayah. Resi Manumanasa telah mengutus Janggan Semara untuk menyusulnya, tetapi sampai sekarang belum juga kembali. Tidak lama kemudian, datanglah Prabu Ambinasa dan Dewi Wayasi dari kerajaan Kasipura. Mereka merasa serba salah datang bertamu karena suasana Gunung Sapta Arga sedang dirundung duka. Resi Manumanasa bertanya, apa yang menjadi keperluan mereka? Belum sempat Prabu Ambinasa menjawab,
Dewi Wayasi sudah bergerak menggendong bayi Bambang Parasara yang menangis keras dan segera menyusuinya bersama putra mereka, yaitu Raden Sadamuka. Dewi Wayasi menyusui kedua bayi tersebut sekaligus, Bambang Parasara di sebelah kiri dan Raden Sadamuka di sebelah kanan. Demikianlah Prabu Ampina selalu menceritakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk memenuhi petunjuk dewa, yaitu Dewi Wayasi harus menyusui Bambang Parasara agar kerajaan Kasipura terbebas dari wabah penyakit. Resi Manumanasa sangat bersyukur mendengarnya, dan ia pun mengheningkan cipta memohon kepada dewa agar wabah penyakit yang kini melanda kerajaan Kasipura dihilangkan secepatnya. Prabu Partawijaya lalu berangkat mencari Batara Sakri. Prabu Ampinasa ikut menemani sebagai ungkapan syukurnya karena telah berhasil melaksanakan petunjuk dewata. Kedua raja dari tanah seberang itu pun bersama-sama menuruni Gunung Sapta Arga. Sementara itu, Batara Sakri sudah beberapa hari ini duduk melamun di hutan Wanamarta. Janggan Semara yang ditugasi Resi Manumanasa untuk menyusul akhirnya bisa bertemu dengannya. Ia berusaha membujuk Batara Sakri agar segera pulang demi Bambang Parasara. Akan tetapi Batara Sakri sudah tidak memiliki semangat hidup lagi. Mengenai putranya, ia yakin Bambang Parasara memiliki takdir yang panjang dan pasti ada jalan terbaik untuknya. Pada saat itulah muncul Prabu Murtija bersama pasukannya yang sedang bergerak menuju kerajaan Wirata untuk membalas kematian Patih Wiswageni. Ia pun bertanya kepada Batara Sakri tentang jalan mana yang harus ditempuh jika ingin menuju kerajaan Wirata. Batara Sakri balik bertanya, mengapa Prabu Murtija ingin membunuh Prabu Basukiswara. Prabu Murtija pun menjawab bahwa ia ingin menumpas semua keturunan Batara Wisnu di Pulau Jawa. Batara Sakri menjawab bahwa dirinya juga keturunan Batara Wisnu dari garis Dewi Srihuna. Ia pun menantang Prabu Murtija jika ingin membunuhnya. Prabu Murtija sangat senang melihat mangsa di hadapannya. Ia pun menyerang Batara Sakri dengan beringas. Maka terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Batara Sakri pada dasarnya sudah tidak memiliki semangat hidup lagi dan ingin segera menyusul kematian istrinya. Hal ini membuat dirinya lengah sehingga lehernya terkena gigitan Prabu Murtija. Akibat gigitan tersebut, Batara Sakri roboh dan tewas seketika. Secara ajaib, jasadnya juga ikut musnah seperti asap tertiup angin. Prabu Partawijaya dan Prabu Ampinasa telah tiba di hutan Wanamarta, dan secara kebetulan mereka melihat Batara Sakri tewas dalam pertarungan. Prabu Partawijaya segera maju menyerang Prabu Murtija, namun ia kalah kuat dan akhirnya tewas di tangan raja raksasa tersebut. Prabu Ampinasa marah melihat kawannya terbunuh. Ia pun maju menghadapi Prabu Murtija. Keduanya bertarung sengit. Namun pada akhirnya Prabu Ampinasa juga gugur terkena gigitan raja raksasa dari Tirtakawana tersebut. Kini yang tertinggal hanyalah Prabu Murtija dan Janggan Semara saja. Di luar dugaan, Janggan Semara yang bertubuh bulat pendek itu ternyata sangat lincah.
dapat menghindari setiap serangan Prabu Murtija. Bagaimanapun juga, Janggan Semara adalah penjelmaan Batara Ismaya, kakak Batara Guru. Jika ia mau, ia bisa saja mengalahkan Prabu Murtija dengan mudah. Namun, Sang Hyang Padawenang telah menugasinya sebagai pengasuh, bukan sebagai kesatria petarung. Teringat pada pesan sang ayah, Janggan Semara pun berlari ke arah Gunung Sapta Arga dan memancing Prabu Murtija supaya mengejarnya. Janggan Semara telah sampai di hadapan Resi Manumanasa dan Resi Satrugem. Ia melaporkan tentang Batara Sakri, Prabu Partawijaya, dan Prabu Ambinasa yang telah gugur di hutan Wanamarta menghadapi Prabu Murtija. Resi Manumanasa dan Resi Satrugem sangat prihatin. Putut Supalawa sang Wanara Putih segera diperintahkan untuk maju menghadapi Prabu Murtija. Putut Supalawa telah bertemu Prabu Murtija yang sedang mengamuk merusak pedesaan di kaki Gunung Sapta Arga. Terjadilah pertempuran di antara mereka. Putut Supalawa akhirnya berhasil membunuh Prabu Murtija. Namun ia sendiri juga gugur dan berubah wujud menjadi dewa bernama Batara Bayu Sengara. Batara Bayu Sengara lalu naik ke padepokan menemui Resi Manumanasa. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah putra Batara Bayu yang melakukan kesalahan sehingga diturunkan ke dunia. Awal mulanya ialah Batara Bayu Sengara merasa iri kepada Kapi Anoman, yaitu Wanara Putih, putra Batara Guru yang diserahkan kepada Batara Bayu sebagai anak angkat. Sepak terjang Kapi Anoman dalam membantu Prabu Sri Rama saat perang besar melawan Prabu Rahwana di kerajaan Alengka membuat namanya harum dan dipuji-puji para dewa. Mereka selalu menyebut-nyebut nama Kapi Anoman sebagai putra Batara Bayu yang perkasa yang telah membunuh banyak raksasa di kerajaan Alengka. Batara Bayu Sengara sangat kesal mendengar nama ayahnya selalu dikait-kaitkan dengan Wanara Putih tersebut. Batara Bayu justru tidak senang kepada sikap Batara Bayu Sengara yang suka meremehkan bangsa Wanara. Sungguh ajaib, seketika tubuh Batara Bayu Sengara pun berubah wujud menjadi Wanara Putih yang mirip dengan Kapi Anoman. Batara Bayu Sengara menyesali sikap angkuhnya, dan ia memohon supaya sang ayah mengembalikan wujudnya seperti semula. Batara Bayu memberikan nasihat bahwa putranya itu bisa terbebas dari kutukan apabila mengabdi kepada keturunan Batara Brahma dan Batara Wisnu yang bernama Raden Kaniyasa. Batara Bayu lalu mengganti nama Batara Bayu Sengara menjadi Kapi Supalawa. Kapi Supalawa lalu bertapa di Gunung Sapta Arga dan ia pun bertemu Raden Kaniyasa yang sedang membuka padepokan. Raden Kaniyasa kemudian mengganti namanya menjadi Resi Manumanasa, sedangkan Kapi Supalawa menjadi pembantunya, bergelar Putut Supalawa. Demikianlah Putut Supalawa kini telah kembali ke wujud asalnya, yaitu Batara Bayu Sengara. Ia berterima kasih atas segala ilmu dan pelajaran yang diberikan Resi Manumanasa selama ini. Sebaliknya, Resi Manumanasa juga berterima kasih atas semua bantuan Batara Bayu Sengara yang tak terhitung banyaknya. Selama ini Resi Manumanasa tidak pernah menganggapnya sebagai pembantu, tetapi sudah seperti keluarga sendiri. Dalam suasana haru mereka pun berpisah.
Bathara Bayu Sengara lalu melesat kembali ke kahyangan dalam sekejap mata. Dewi Sruti dan Dewi Wayasi sangat berduka atas kematian suami masing-masing. Dewi Wayasi sendiri sudah mendapatkan firasat buruk saat hendak berangkat ke tanah Jawa bersama Prabu Ambinasa. Kini firasat buruknya itu telah menjadi kenyataan. Berita kematian Bathara Sakri itu telah sampai di kerajaan Wirata. Prabu Basuki Swara pun datang secara langsung untuk melayat. Ia sangat terharu atas pengorbanan Prabu Partawijaya dan Prabu Ambinasa yang ikut gugur di tangan Prabu Murtija. Padahal mereka bukan keturunan Bathara Wisnu. Prabu Basuki Swara lalu melantik Raden Partana, putra bungsu Prabu Partawijaya, sebagai raja baru di kerajaan Kujulaha dengan gelar Prabu Partana. Akan tetapi kerajaan Kujulaha sudah dihancurkan oleh Prabu Bahlikasura. Maka hendaknya Prabu Partana membangun kembali negeri yang lama peninggalan leluhurnya, yaitu kerajaan Sriwedari. Untuk itu, Prabu Basuki Swara berjanji akan menyumbang biaya pembangunan kota lama tersebut. Prabu Partana sangat berterima kasih dan bersama-sama dengan ibunya, yaitu Dewi Sruti, mereka mohon pamit meninggalkan Gunung Sabtaharga. Sementara itu, Prabu Basuki Swara juga memberikan anugerah kepada Dewi Wayasi atas pengorbanan Prabu Ambinasa berupa hutan Giyanti. Meskipun hutan Giyanti terletak di tanah Jawa, namun sejak saat ini menjadi hak milik kerajaan Kasipura yang terletak di seberang lautan. Dewi Wayasi boleh membangun pemukiman di hutan itu ataupun mengubahnya menjadi apa saja. Dewi Wayasi berterima kasih dan berharap mungkin keturunannya yang kelak akan mengambil manfaat dari hutan Giyanti tersebut. Sementara itu, Dewi Wayasi masih ingin tinggal di Gunung Sabtaharga untuk berguru kepada Resi Manumanasa, sekaligus menyusui Bambang Parasara sampai usia 2 tahun. Resi Manumanasa berkenan menerimanya sebagai murid. Ia pun mengajarkan ilmu Sangkan Parantumadi dan kesempurnaan hidup kepada janda Prabu Ambinasa tersebut. Prabu Basuki Swara di kerajaan Wirata dihadap Patih Wasita, Arya Srimadewa, dan Arya Manungkara. Ketika mereka sedang membicarakan masalah pemerintahan, tiba-tiba datang utusan dari kerajaan Mandraka, yaitu Patih Artadriya, yang mengabarkan bahwa negerinya sedang diserang musuh. Prabu Mandrakusuma Raja Mandraka didatangi raja raksasa dari kerajaan Imantaka bernama Prabu Mityakarda yang ingin merebut istrinya, yaitu Dewi Artati. Karena kekuatan pihak raksasa sangat besar, Prabu Mandrakusuma terdesak dan menutup rapat-rapat gerbang benteng kerajaan Mandraka. Ia lalu mengutus Patih Artadriya untuk meminta bantuan kepada kerajaan Wirata. Prabu Basuki Swara sangat marah mendengar berita ini. Ia segera teringat bahwa Prabu Mityakarda adalah putra Resi Martikawata yang dulu pernah menyatakan tunduk kepada kerajaan Wirata. Menanggapi masalah tersebut, Prabu Basuki Swara pun mengutus Arya Manungkara untuk membawa pasukan Wirata membantu kesulitan Prabu Mandrakusuma. Arya Manungkara segera mohon pamit berangkat bersama Patih Artadriya menuju kerajaan Mandraka. Di luar benteng kerajaan Mandraka,
pasukan raksasa Ima Imantaka sedang bersiaga di bawah pimpinan Prabu Mityakarda. Hadir pula penasehat raja yang bernama Kiai Togog dan Bilung. Berbeda dengan ayahnya Resi Martikawata yang bijaksana, Prabu Mityakarda ini bersifat angkara murka. Ia ingin menaklukkan negeri-negeri di tanah Jawa menjadi jajahan kerajaan Ima Imantaka. Yang menjadi sasaran pertama adalah kerajaan Mandraka, dengan alasan ingin merebut Dewi Artati, istri Prabu Mandrakusuma. Sebenarnya tujuan Prabu Mityakarda menggempur kerajaan Mandraka adalah supaya Prabu Mandrakusuma meminta bantuan kerajaan Wirata. Dengan demikian, kerajaan Ima Imantaka mendapat alasan untuk memerangi kerajaan Wirata. Bagaimanapun juga, Prabu Mityakarda ingin membalas dendam atas kematian mertua sekaligus pamannya, yaitu Prabu Hiranyaka, Raja Ima Imantaka yang dulu tewas di tangan Prabu Basukiswara. Siasat Prabu Mityakarda kini menjadi kenyataan. Arya Manungkara dan pasukan Wirata telah datang dan segera menggempur perkemahan para raksasa Ima Imantaka. Pertempuran sengit pun terjadi. Arya Manungkara dengan mengandalkan minyak manihara berhasil mengubah banyak prajurit raksasa menjadi arca batu. Prabu Mityakarda segera terjun ke medan tempur menghadapi kakak ipar Prabu Basukiswara tersebut. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Prabu Mityakarda tidak menyangka ternyata Arya Manungkara sangat sakti dan membuatnya terdesak kewalahan. Ketika raja raksasa itu hampir saja diubah menjadi patung batu oleh lawannya, tiba-tiba datang bantuan dari kerajaan Dwarawati Prawa, yaitu Prabu Mercukala Kresna beserta pasukannya. Prabu Mercukala Kresna dan Prabu Mityakarda adalah sama-sama menantu Prabu Hiranyaka. Prabu Mercukala Kresna dan Prabu Mityakarda bekerja sama mengeroyok Arya Manungkara. Keadaan kini berbalik. Arya Manungkara terdesak dan pusaka minyak manihara di tangannya dapat direbut oleh Prabu Mercukala Kresna. Dengan cekatan, Prabu Mercukala Kresna segera mengusapkan minyak manihara ke tubuh Arya Manungkara. Ibarat senjata makan tuan, Arya Manungkara pun seketika berubah menjadi patung batu. Patih Artadri yang ngeri melihat Arya Manungkara telah dikalahkan. Ia pun memerintahkan pasukan Wirata dan Mandraka supaya mundur masuk ke dalam benteng. Sementara itu, Resi Manumanasa dan putra sulungnya, yaitu Resi Satrugem di Gunung Saptaarga, bertapa siang dan malam untuk mencapai kesempurnaan. Pertapaan mereka ini menyebabkan kahyangan Suralaya berguncang, dan para bidadara-bidadari merasa tidak kuat menahan hawa panas yang dipancarkan oleh ayah dan anak tersebut. Sang Hyang Padawenang, leluhur para dewa, sangat berkenan menyaksikan tapa brata tersebut, dan ia pun turun ke Gunung Saptaarga untuk membangunkan Resi Manumanasa dan Resi Satrugem. Keduanya terbangun dan segera menyampaikan sembah hormat kepada sang leluhur para dewa. Sang Hyang Padawenang menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menjemput Resi Manumanasa dan Resi Satrugem menjadi dewa yang bersatu dengan dirinya. Resi Manumanasa pun diberi nama baru, yaitu Batara Prawa, sedangkan Resi Satrugem diberi nama Batara Dharma. Keduanya lalu masuk bersatu ke dalam cahaya gemilang yang dipancarkan Sang Hyang Padawenang dan mencapai moksa.